Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini adalah manusia biasa, bukan manusia yang maksum, terjaga dari dosa dan kesalahan. Hatta para sahabat pun bukan manusia yang maksum. Para sahabat pun mereka melakukan kesalahan juga. Bahkan kesalahannya bukan cuma sekali saja, berulang kali. Pernah suatu ketika saat setelah perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membagikan harta rampasan kepada sahabat Aqra dan sahabat Uyainah, masing-masing 100 unta, 100 unta. Banyak juga. Kalau sekarang ya 100 ekor sapi harusnya. Berapa itu nilainya? Banyak. Ya, sahabat Aqra dapat 100, sahabat Uyainah dapat 100 ekor. Ini menimbulkan pertentangan dari sahabat yang lain. Kenapa yang dikasih itu kok cuman dia saja? Nah, ini Rasulullah bertindak mengambil kebijakan yang tujuannya tidak mencari keridhaannya Allah. Itu sekelas sahabat seperti itu. Kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah. Kemudian dijelaskan bahwa tujuan Rasulullah mengambil sebuah kebijakan seperti itu ingin agar apa? Hatinya sahabat Aqra dan sahabat Uyainah ini semakin yakin dengan agama Islam, karena keimanannya itu masih lemah. Sedangkan sahabat yang lain itu sudah kuat. Begitu dijelaskan seperti itu, sahabat yang komplain menerima semuanya. Dan terjadi lagi setelah perang Hawazin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan harta rampasan itu hanya kepada sahabat Muhajirin. Nah, ini kontroversi lagi. Sahabat yang dari kalangan kaum Ansor tidak diterima. Kenapa ini yang dikasih kok sahabat kaum Muhajirin saja? Ya, bahasanya tidak terima dengan kebijakan itu. Kemudian kabar ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah perintahkan semuanya untuk berkumpul di lapangan satu tempat, dan berkhutbahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kebijakan itu, menjelaskan bahwasanya diantaranya penjelasan beliau, tidakkah rela kalian aku mengambil sedikit harta kalian untuk mengikat hati kaum muslimin agar mereka tertarik dengan Islam. Wahai kaum Ansor, begitu khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dijelaskan hal seperti itu, tujuannya seperti itu, bahkan Rasulullah mengatakan, tidak relakah kalian, tidak ridhokah kalian di saat orang-orang itu pulang ke rumahnya membawa kambing, membawa unta hasil dari pembagian harta rampasan perang, dan kalian kaum Ansor pulang bersama Rasulullah? Nah, begitu setelah dijelaskan seperti itu, mereka kaum Ansor menerima. Nah, ini kenapa sahabat itu termasuk golongan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka manusia yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya karena taatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melakukan kesalahan diingatkan, mereka menerima dan taat sami'na wa ta'na kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita itu berandai-andai betapa indahnya ya hidup di masa sahabat, betapa indahnya hidup bersama Rasulullah. Belum tentu kita kuat, belum tentu kita kuat
berhadapan dengan kebijakan kontroversi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat, tidak mudah. Akhirnya apa? Orang-orang yang mereka tidak sepakat dengan Rasulullah, tidak setuju dengan kebijakan Rasulullah, mereka gabung dengan kaum munafikin. Kalau tidak kuat, ya mereka akan menjadi pengikutnya Abu Jahal, pengikutnya musuh-musuh Islam. Berat. Kita ini memang mampunya hidup di masa ini. Kita nggak akan mampu hidup di masa bersama Rasulullah SAW, karena ujiannya itu sangat-sangat berat. Banyak kebijakan-kebijakan yang di situ kontroversi menurut orang awam. Padahal apa yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Rasulullah, terhadap ulama saja kita banyak protesnya. Padahal ulama itu warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi, para rasul, mewarisi akhlaknya, mewarisi ilmunya. Kita melihat ada ulama yang berbeda dengan kita saja sudah bukan cuma mengkritik, bukan cuma tidak terima, menghujat, memfitnah. Sudah disampaikan dengan dalil ini loh alasannya, ini loh dalilnya, masih tidak diterima. Bagaimana orang seperti itu kalau hidup di zaman Rasulullah? Bahaya. Memang tidak mampu. Kemampuan kita itu adalah hidup di masa saat ini, hidup yang di situ tidak mungkin kita mampu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syukurnya kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu memang orang-orang pilihan, sudah dipilih oleh Allah, sudah dipilih. Keimanannya jauh di atas kita. Kita itu dibandingkan sedebunya enggak ada. Diajak perang, belum tentu kita ini semuanya itu berani. Bagaimana? Coba bayangkan kalau senjata musuh sudah lengkap di hadapan kita semua, rudal dihadapkan kepada kita, senapan mesin sudah ribuan moncongnya mengarah ke kita. Tidak semua yang di sini itu akan berani maju. Banyak ada yang alasan, maaf anak saya masih kecil, maaf saya masih ini dan itu. Belum tentu berani semua. Beda dengan para sahabat dulu, begitu ada panggilan jihad, hayrullah, hayrullah, itu ada yang menyerukan keliling kampung, jihad, 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 keluar. Yang bersama istrinya ditinggalkan istrinya yang sedang asik-asiknya, yang sedang anaknya main-main ditinggalkan anaknya, memenuhi panggilan jihad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat. Sahabat itu kalau berperang ya, musuhnya jauh, baru kelihatan tampak hitam-hitam karena saking jauhnya. Itu yang dilihat bukan manusia. Kami telah mencium aroma surga di arah sana. Itu para sahabat. Keberaniannya, keimanannya begitu luar biasa. Begitu melangkahkan kaki untuk keluar jihad di medan perang yang diminta kematian. Kalau kita, semoga selamat, semoga selamat. Bahkan ada sekelompok orang di situ nyari gimana caranya agar tidak kebal bacok, tidak kebal tembak ini. Kalau sahabat berangkat jihad, yang dicari adalah kematian, mati syahid. Minta doa sama istrinya, doakan nanti suamimu syahid di medan perang. Coba kalau istri sekarang ini dimintai doa seperti itu, ada nggak? Oh iya mas, saya doakan kamu syahid, gak akan pulang lagi. Kalaupun ada istri yang mendoakan seperti itu, tujuannya lain, karena warisannya banyak mungkin. Nah itu, kita itu memang ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, hidup di masa saat ini, syukuri dan jalani penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti saja jejak sunnah-sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kalaupun toh kita tidak hidup dengan semasa dengan Rasulullah, kita nanti pun di akhirat akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya tanpa terkecuali apapun madhabnya, apapun partainya, saya doakan semuanya nanti bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.